Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang tahap pelaksanaan bimbingan kelompok. Nah, dosen pengampunya yaitu Bapak Derajat Edi Kurniawan MPD. Nah, kelompok 2 yang beranggotakan yaitu ada 3 orang. Pertama yaitu ada Shirana Safia Zagita Maharani, yang kedua yaitu ada Diah Septi Lestari, yang ketiga yaitu ada saya sendiri, Zaid Fajrul Falah. Baik, langsung saja presentasi pemaparan seri yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Shirana Safia Zagita Maharani. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirana Safia Zagita Maharani, NIM 1814420006, BK kelas 5A1, Universitas PGRI Yogyakarta. Suatu proses layanan sangat ditentukan pada tahapan-tahapan yang akan dilalui sehingga akan terarah, runtut, dan tepat pada sasaran. Dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini ada 4 tahapan. Yang pertama ada pembentukan, yang kedua ada peralihan, yang ketiga ada kegiatan, yang keempat ada pengakhiran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tahap 1 atau pembentukan. Nah, tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam suatu kelompok. Nah, pada tahap ini pada umumnya para anggota memperkenalkan diri dan memberikan tujuan atau harapan-harapan yang ingin dicapai. Nah, itu tergantung kesepakatan dalam suatu kelompok tersebut mau dilakukan sebagian orang saja ataupun seluruh anggotanya. Nah, setelah itu dijelaskan tentang apa sih bimbingan kelompok itu, kemudian dijelaskan lagi aturan main dalam kelompok tersebut. Nah, jika ada masalah dalam proses pelaksanaannya, mereka akan mengerti bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, nanti dijelaskan juga bahwa di dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas kerahasiaan. Jadi orang lain yang tidak di dalam kelompok itu tidak boleh mengetahui permasalahan yang terjadi. Dalam konseling kelompok, tahap pembentukan yaitu tahap awal. Jadi tahap ini sangat berpengaruh dalam proses selanjutnya. Tahap ini ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok. Adapun manfaat dari dibentuknya struktur kelompok ini adalah agar anggota kelompok dapat memahami aturan yang ada dalam kelompok untuk bertanggung jawab pada tujuan dan proses kelompok. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Itu yang pertama ada pengenalan dan pengungkapan tujuan, di mana konselor dapat kembali menegaskan tujuan yang harus dicapai dalam konseling bimbingan kelompok itu. Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan konseli pada makna kehadirannya terlibat dalam kelompok. Nah, jadi konseli datang dalam bimbingan kelompok tersebut tahu tujuannya itu untuk apa. Kemudian selain itu konseli diarahkan untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelompok. Nah, ketua kelompok yang dimaksud ini adalah konselor. Jadi konselor bisa menunjuk salah satu untuk memperkenalkan diri dan memberikan harapannya ke depannya itu mau seperti apa, maupun konselor menyuruh seluruh sebagian anggota kelompok tersebut untuk memperkenalkan diri. Jadi itu terserah ketua kelompoknya. Nah, kemudian yang kedua ada terbangunnya kebersamaan, di mana dalam hal ini pemimpin kelompok harus mampu menumbuhkan sikap kebersamaan dan perasaan sekelompok. Jika pada awalnya sebagian besar anggota kelompok tidak berkehendak untuk mengambil peranan dan tanggung jawab dalam, maka tugas pemimpin kelompok mengembalikan keadaan itu, yaitu merangsang dan menggairahkan seluruh anggota kelompok untuk mampu ikut serta secara bertanggung jawab dalam kegiatan kelompok. Nah, jadi suatu kelompok itu berawalan dari individu-individu yang berbeda. Jadi ini adalah tanggung jawab seorang ketua kelompok atau konselor untuk membangun rasa kebersamaan antar kelompok. Jadi di dalam kelompok itu tercipta suasana kebersamaan di mana semua itu rasanya sama. Nah, yang ketiga ada keaktifan pemimpin kelompok.
di mana peranan pemimpin kelompok dalam tahap pembentukan adalah benar-benar aktif. Pemimpin kelompok perlu memusatkan usahanya pada yang pertama, penjelasan tentang tujuan kegiatan, yang kedua, penumbuhan rasa saling mengenal antar anggota, kemudian yang ketiga, penumbuhan sikap saling mempercayai dan saling menerima. Nah, tadi kan dijelaskan saya di awal ada asas kerahasiaan, maka berarti antar anggota harus saling percaya. Nah, yang selanjutnya dimulainya pembahasan tentang tingkah laku dan suasana perasaan dalam kelompok. Yang terakhir ada beberapa teknik, di mana yang pertama ada teknik pertanyaan dan jawaban, yang kedua ada teknik perasaan dan tanggapan, yang ketiga ada teknik permainan kelompok. Slide selanjutnya yakni tahap 2 atau peralihan, di mana tahap kedua merupakan jembatan antara tahap pertama dan ketiga. Ada kalanya jembatan ditempuh dengan amat mudah dan lancar, artinya para anggota kelompok dapat segera memasuki kegiatan tahap ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Nah, ada kalanya juga jembatan itu ditempuh dengan susah payah, artinya para anggota kelompok enggan memasuki tahap kegiatan kelompok yang sebenarnya. Dalam keadaan seperti ini, pemimpin kelompok dengan gaya kepimpinannya yang khas membawa para anggota meniti jembatan itu dengan selamat. Nah, jadi kan mungkin ada individu yang merasa bahwa dia tidak nyaman di awal, kemudian enggan dia melanjutkan proses konseling tersebut. Nah, tapi ada beberapa yang dia sudah nyaman, akhirnya dia mau melanjutkan proses konseling yang selanjutnya. Nah, jadi ini tugas ketua kelompoknya, dia harus bisa untuk membuat anggotanya melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan caranya sendiri. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Desa Lestari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Langsung saja, yaitu yang pertama, adapun yang dilaksanakan pada tahap ini, yang pertama yaitu menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. Yang kedua yaitu menawarkan atau mengamati apakah para anggota sudah siap untuk menjalani kegiatannya selanjutnya. Yang ketiga yaitu membahas suasana yang terjadi. Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan keikutsertaan keanggotaan. Yang kelima yaitu bila perlu kembali pada beberapa aspek yang pertama. Selanjutnya yaitu setelah suasana kelompok terbentuk dan dinamika kelompok sudah mulai tumbuh, kegiatan kelompok hendaknya mulai tumbuh. Kegiatan kelompok hendaknya dibawa lebih jauh oleh pemimpin kelompok menuju ke kegiatan yang sebenarnya. Untuk itu perlu diselenggarakan tahap peralihan. Yang pertama yaitu suasana kegiatan. Pada tahap ini, pemimpin kelompok menjelaskan peranan para anggotanya dalam kelompok. Kelompok bebas jika kelompok tersebut kelompok bebas, atau kelompok tugas jika kelompok tersebut kelompok tugas. Kemudian pemimpin kelompok menawarkan apakah para anggotanya sudah siap memulai kegiatan lebih lanjut. Yang kedua yaitu suasana ketidakimbangan. Suasana ketidakimbangan secara khusus dapat mewarnai tahap peralihan ini. Seringkali terjadi konflik atau bahkan kontroversi antara anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Tugas pemimpin kelompok dalam hal ini ialah membantu para anggota untuk menghadapi halangan, keengganan sikap mempertahankan diri, dan ketidaksabaran yang timbul itu agar diperoleh suasana kebersamaan dan semangat bagai dicapai tujuan kelompok. Untuk itu, pemimpin kelompok perlu memiliki kemampuan tinggi dan penghayatan indera maupun penghayatan rasa. Yang selanjutnya yaitu jembatan antara tahap 1 dan tahap 2. Tahap kedua merupakan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga. Jika pada tahap kedua ini masih terdapat anggota kelompok yang sukar untuk memasuki tahap selanjutnya, maka jika perlu beberapa hal pokok yang telah diuraikan pada tahap pertama perlu diulangi dan ditegaskan dan dimantapkan kembali. Yang selanjutnya yaitu tahap ketiga atau tahap kegiatan. Tahap ini merupakan inti dari kegiatan kelompok, maka aspek-aspek yang menjadi isi dan pengiringnya cukup banyak, dan masing-masing aspek tersebut perlu mendapat perhatian yang seksama dari pemimpin kelompok. Tahap ini ada berbagai kegiatan yang dilaksanakan, yaitu yang pertama, masing-masing anggota secara bebas mengemukakan masalah atau topik bahasan. Yang kedua yaitu menetapkan masalah atau topik yang akan dibahas terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu anggota membahas masing-masing secara mendalam masalah tersebut. Yang keempat,
kegiatan selingan. Dan selanjutnya yaitu kegiatan pada tahap ketiga ini mendapatkan alokasi waktu yang terbesar dalam keseluruhan kegiatan kelompok. Yang pertama yaitu tahap ketiga sebagai kelanjutan dari tahap 1 dan tahap 2. Tahap ini merupakan kehidupan yang sebenarnya dari kelompok. Namun, kelangsungan kegiatan kelompok pada tahap ini amat tergantung pada hasil dari 2 tahap sebelumnya. Jika tahap sebelumnya berhasil dengan baik, maka tahap ketiga pun akan berlangsung dengan baik. Yang kedua yaitu ada dinamika kegiatan kelompok. Sekarang kelompok benar-benar sedang mengarah kepada pencapaian tujuan. Kelompok itu sedang berusaha menghasilkan sesuatu yang berguna bagi para anggotanya. Peranan pemimpin kelompok tetap Tuturi Handayani, terus-menerus memperhatikan dan mendengar secara aktif, khususnya memperhatikan hal-hal atau masalah khusus yang di sana-sini timbul yang kalau dibiarkan membesar dapat Baik, merusak terima suasana kasih. kelompok yang baik. Yang selanjutnya, dalam tahap ketiga, kegiatan kelompok bebas atau kelompok tugas ditampilkan secara nyata. Nah, ini masih dinamika kegiatan kelompok ya. Nah, yang pertama, kegiatan kelompok bebas meliputi A. Pengemukaan permasalahan. Nah, jadi si klien itu mengemukakan permasalahan-permasalahan pribadi atau kelompok. Juga diperkenankan mengemukakan permasalahan lain atau topik pembahasan tertentu. Nah, maksudnya topik pembahasan tertentu itu apa? Nah, topik pembahasan tertentu itu bisa diambil dari berita-berita topik umum dari berita, terus radio, televisi, atau topik-topik hangat yang sedang berlangsung begitulah. Nah, itu juga bebas sih pengemukaan permasalahan itu bebas saja, entah dari dirinya, dari orang lain ataupun dari berita. Nah, yang selanjutnya ada pemilihan masalah atau topik. Nah, pemilihan masalah atau topik masing-masing masalah topik itu satu persatu, membahasnya satu persatu. Nah, di pemilihan masalah topik ini tidak bisa secara langsung, harus satu. Nah, di sini juga ada pertimbangan yang mana yang harus diangkat. Nah, di antara lain yaitu yang pertama adalah masalah yang dirasakan sangat berat atau berdampak cukup luas. Nah, itu boleh didahulukan, boleh pilih. Nah, terlebih dahulu. Ada masalah topik yang paling menyangkut kepentingan kelompok. Nah, masalah yang menyangkut kepentingan kelompok itu boleh didahulukan. Nah, ada topik yang hangat, yang sedang hangat diperbincangkan seperti yang terjadi saat ini, yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini, DPR atau gubernur malah memancing rakyat untuk melaksanakan pemilihan umum. Nah, begitu. Itu boleh diangkat. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan masalah atau topik. Setelah masalah atau topik yang akan terlebih dahulu dibahas ditetapkan, langkah berikutnya yaitu membahas masalah atau topik tersebut atau topik yang dipilih. Nah, pembahasannya dilakukan secara bebas dan dinamis. Artinya, setiap anggota kelompok dapat mengubah saja yang berkenaan dengan masalah atau topik yang dipilih. Yang di poin B tadi, ini yang di poin B, yang B pemilihan masalah. Nah, itu bebas. Audiens itu bebas mengemukakan pendapatnya. Nah, begitu. Entah setuju atau tidak setuju, atau sepakat atau tidak sepakat. Nah, gitu. Yang selanjutnya
yaitu ada kegiatan kelompok tugas yang meliputi pertama ada mengemukakan permasalahan. Nah, mengemukakan permasalahan berbeda dari kegiatan dalam kelompok bebas. Mengemukakan permasalahan dalam kelompok tugas dilakukan oleh pemimpin kelompok. Permasalahan yang dikemukakan pemimpin kelompok ini dapat diibaratkan sebagai pemberian tugas. Jadi sang pemimpin kelompok yang memimpin jalannya diskusi lah begitu. Nah, itu seakan-akan dia itu memberikan tugas. Nah, tugasnya itu apa? Ya yang tadi memilih masalah topik yang sudah disepakati begitu kan. Nah, tugas yang berupa permasalahan yang dikemukakan oleh pemimpin tersebut, contohnya yaitu permasalahan apapun yang dikemukakan hendaknya memenuhi ciri-ciri berikut. Yang pertama ada permasalahan itu cenderung relevan dengan hal-hal yang umum dialami oleh sebagian besar anggota kelompok. Nah, yang selanjutnya ada permasalahan itu cukup hangat, baru terjadi. Nah, agar ya setidaknya kita memberikan solusi-solusi begitu kan, barangkali ada solusi dari kita. Nah, begitu. Permasalahan itu dapat menimbulkan dampak yang cukup besar. Oleh karenanya penting harus dibicarakan begitu. Permasalahan itu sesuai dengan perkembangan, kemauan, pengalaman sebagian besar anggotanya. Nah, begitu. Dan yang terakhir, pembahasan permasalahan itu berguna bagi pengembangan pribadi para anggota kelompok. Nah, jadi setelah anggota kelompok itu memahami pembahasan dan itu akan dapat mengembangkan pribadi anggota kelompoknya itu sendiri. Nah, begitu. Yang selanjutnya ada tanya jawab tentang permasalahan yang diajukan. Nah, dalam hal ini pemimpin kelompok memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para anggota kelompok yang bertanya apa saja. Jadi ada sesi tanya jawab lah. Biasanya itu kan kalau kita habis diskusi membahas masalah begitu kan, itu pasti ada sesi tanya jawab di akhir-akhir itu. Nah, itu hasil tanya jawab itu sekurang-kurangnya menampilkan hal sebagai berikut. Contohnya